Biarawati cantik mualaf yang dinikahi seorang ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, serta penuh dalam kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Malam di biara selalu sunyi. Hanya sesekali terdengar angin malam yang berdesir pelan di antara pepohonan tua yang mengelilingi bangunan batu itu. Di tengah sunyi, di sebuah kamar kecil bercat putih kusam, seorang gadis muda duduk di tepi ranjang kayu sederhana, memeluk lututnya sendiri. Namanya Anna, seorang biarawati muda yang baru 3 tahun mengucap kaul, menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Namun malam ini, ia tak sedang khusyuk berdoa seperti biasanya. Matanya kosong menatap lilin kecil yang hampir habis, dan tangannya gemetar memegang rosario. Hidup seperti apa sebenarnya yang sedang ia jalani? Dulu, sebelum memutuskan masuk biara, Anna hanyalah gadis sederhana dari sebuah keluarga yang tak pernah benar-benar menjadi rumah baginya. Ayahnya, seorang pria keras yang gemar menghabiskan waktu di bar, sering pulang dalam keadaan mabuk, dan ibunya, perempuan rapuh yang hanya bisa menangis di sudut dapur, menanggung semua luka tanpa pernah bersuara. Sejak kecil, Anna sering bersembunyi di kamar gelap, mendengar suara bentakan ayahnya yang memecah malam, sesekali diiringi suara pecahan piring, atau tangis ibunya yang tertahan. "Anna, kau di mana? Jangan coba-coba sembunyi dariku." Suara ayahnya sering menghantui malam-malam kecilnya. Mungkin itulah sebabnya, sejak mengenal biara melalui gereja kecil di pinggir desa, Anna merasa menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Di sana, tak ada teriakan, tak ada kekerasan, hanya keheningan dan doa. Tapi kini, setelah 3 tahun berlalu, ketenangan itu mulai terasa semu. Seperti fata morgana di tengah padang pasir. "Tuhan," bisik Anna, nyaris tak terdengar. "Aku sudah datang ke rumah MU. Aku sudah meninggalkan segalanya. Tapi mengapa hati ini tetap kosong?" Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh juga, mengalir pelan di pipinya. Di luar jendela kecil kamarnya, bulan setengah tampak muram, seolah ikut merasakan luka yang disembunyikan gadis itu. Anna bangkit dari tempat tidur, mendekati jendela, dan membuka tirai lusuh yang menutupi pandangan. Matanya menatap jauh keluar, ke arah taman biara yang gelap. "Apakah engkau benar-benar memanggilku, Tuhan? Atau aku hanya lari dari hidupku yang dulu?" Pertanyaan itu sudah lama menghantui pikirannya. Apakah ia memilih menjadi biarawati karena panggilan suci, atau hanya karena ingin kabur dari kenyataan? "Aku ingin damai, Tuhan, tapi kenapa damai itu malah menjauh?" Tiba-tiba, ketukan pelan di pintu membuatnya tersentak. "Anna!" Suara lembut itu datang dari Suster Maria, biarawati senior yang selama ini menjadi figur ibu baginya. Anna buru-buru menghapus air mata dan menarik napas panjang. "Iya, Suster. Aku di sini," jawabnya, mencoba terdengar tenang. Pintu terbuka pelan, menampakkan wajah Suster Maria yang penuh kehangatan. "Belum tidur? Ini sudah larut malam." Anna tersenyum kecil. "Aku hanya tidak bisa tidur. Aku sedang berdoa." Suster Maria melangkah masuk, duduk di tepi ranjang Anna, memperhatikan gadis itu dengan sorot mata penuh kasih. "Anna, aku mengenalmu. Kau selalu mencoba terlihat kuat, tapi aku tahu ada yang sedang kau sembunyikan." Anna menunduk, berusaha menahan sesak di dadanya. "Kadang," suaranya bergetar, "aku merasa seolah ada yang hilang dari hidupku. Aku berdoa, aku ikut misa setiap hari, aku taat, tapi..." Ia berhenti, menarik napas panjang, tapi hati ini tetap merasa kosong. Suster Maria mengelus lembut tangan Anna. "Tidak apa-apa merasa seperti itu, Anna.
menjadi biarawati tidak berarti kita harus selalu merasa kuat. Tuhan tahu isi hati kita. Anna memejamkan mata, air matanya kembali mengalir. Aku takut, suster, takut kalau semua ini salah. Takut kalau aku hanya lari dari hidupku, bukan sungguh datang pada Tuhan. Suster Maria menarik Anna ke dalam pelukannya, membiarkan gadis itu menangis di bahunya. Anna, kau tidak sendiri. Aku juga pernah merasakan hal yang sama dulu. Tapi percayalah, Tuhan tahu isi hati kita yang paling dalam. Mungkin, justru dengan keraguanmu ini, Tuhan sedang membimbingmu menemukan jawaban. Pelukan itu terasa hangat. Untuk pertama kalinya, Anna merasa ada yang mengerti. Setelah beberapa lama, Suster Maria melepaskan pelukannya, menatap wajah Anna yang masih sembab. Besok, setelah misa pagi, datanglah ke taman belakang. Aku ingin bicara lagi denganmu. Kadang, udara segar bisa membantu menenangkan hati. Anna mengangguk pelan. Terima kasih, suster. Suster Maria tersenyum lembut, mengusap pipi Anna. Tidurlah. Tuhan tidak pernah jauh, Anna. Dia ada di sini. Ia menaruh tangan di dada Anna. Di hatimu. Setelah Suster Maria pergi, Anna kembali duduk di tepi ranjang, menatap lilin yang nyaris padam. Tuhan, jika Engkau ada, tolong tunjukkan jalanku. Aku tidak tahu harus kemana lagi. Lilin itu akhirnya mati, meninggalkan kamar dalam gelap. Tapi di balik kegelapan itu, benih kecil harapan mulai tumbuh. Mungkin, esok hari akan ada jawaban. Atau mungkin, seseorang yang akan datang membawa cahaya baru. Pagi itu, setelah misa, Anna duduk sendirian di taman belakang biara, di bangku kayu tua yang mulai lapuk dimakan usia. Jemarinya sibuk meremas ujung jubah putihnya, sementara pikirannya mengembara jauh. Kata-kata Suster Maria semalam masih terngiang di telinganya, tapi pertanyaan di hatinya belum jua menemukan jawaban. Udara pagi begitu sejuk. Burung-burung gereja beterbangan rendah, dan langit tampak lebih cerah dari biasanya. Namun hati Anna tetap muram. Tak lama, langkah kaki mendekat. Suster Maria muncul dari balik pintu taman, tersenyum hangat sambil membawa 2 cangkir teh. Anna, minumlah. Kau tampak butuh sesuatu yang hangat. Anna menerima cangkir itu dengan senyum tipis. Terima kasih, suster. Suster Maria duduk di sampingnya, memandang taman yang mulai ditumbuhi bunga-bunga liar. Kau tahu, Anna, kadang Tuhan menjawab doa-doa kita dengan cara yang tak pernah kita duga, ujar Suster Maria pelan. Anna menoleh, menatap suster yang lebih tua itu dengan sorot mata bertanya. Apa maksudnya, suster? Suster Maria tersenyum samar, lalu meletakkan cangkirnya. Hari ini, ada misi sosial ke desa sebelah. Kita akan membantu warga yang kekurangan. Kau mau ikut? Anna terdiam sejenak, ragu. Ia tidak biasa pergi keluar biara, apalagi berinteraksi dengan dunia luar yang selama ini berusaha ia jauhi. Namun, mungkin ini cara Tuhan menjawab kegalauannya. Baiklah, suster. Aku ikut. Suster Maria tersenyum lega. Bagus. Mungkin udara luar akan membuat hatimu lebih ringan. Desa yang mereka kunjungi tampak sederhana. Rumah-rumah kayu berdiri di pinggir sawah yang menghampar hijau. Warga berkumpul di balai desa, menunggu bantuan dari biara. Anna berdiri agak jauh dari keramaian, memandang anak-anak kecil yang bermain di rerumputan, tertawa lepas tanpa beban. Sesekali, Anna tersenyum tipis melihat tingkah laku polos mereka. Namun, senyum itu memudar ketika matanya menangkap sosok pria yang baru saja datang, mengenakan gamis sederhana dan peci putih. Wajahnya teduh, janggut tipis menghiasi dagunya, dan matanya memancarkan ketenangan yang anehnya membuat Anna merasa terusik. Pria itu membawa beberapa kantong berisi sembako, lalu berbicara ramah pada warga.
Beberapa suster mulai mendekatinya, termasuk Suster Maria. "Ustadz Hasan, terima kasih sudah membantu. Seperti biasa, kebaikan Anda sangat berarti." Pria itu, Ustadz Hasan, tersenyum lembut. "Kita semua hamba Tuhan, suster. Kemanusiaan tak mengenal batas agama." Mendengar kalimat itu, Anna menoleh, diam-diam memperhatikan. Ada sesuatu dalam cara pria itu berbicara yang membuatnya merasa aneh. Tak lama, Suster Maria melambaikan tangan memanggil Anna. "Anna, kemarilah. Kenalkan, ini Ustadz Hasan. Beliau selalu membantu kegiatan sosial di desa ini." Anna melangkah pelan, mencoba menyembunyikan kegugupannya. "Salam, Anna." Ustadz Hasan tersenyum hangat. "Saya sering mendengar cerita tentang biara ini dari warga. Senang bisa bertemu dengan Anda." Anna mengangguk sopan. "Senang juga bisa bertemu, Ustadz." Mereka bertukar senyum, tapi hati Anna berdebar tanpa sebab. Setelah perkenalan, Ustadz Hasan bersama Anna dan para suster mulai membagikan bantuan. Sesekali mereka berbincang ringan. Namun, yang membuat Anna heran, Ustadz Hasan selalu mengaitkan pembicaraan pada nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Terkadang, kata Hasan saat mereka duduk di bawah pohon menunggu warga, yang dibutuhkan orang-orang di desa ini bukan sekadar makanan atau pakaian, tapi perhatian. Kita sering lupa, sekadar mendengar keluh kesah mereka bisa jadi lebih berarti. Anna mengangguk pelan. "Iya, saya sering berpikir seperti itu, tapi saya tidak tahu bagaimana caranya." Hasan menoleh, menatap Anna dengan mata lembut. "Kadang, kita hanya perlu hadir. Tidak harus selalu bicara. Cukup duduk di samping orang yang kesakitan pun sudah menguatkan." Jawaban itu membuat Anna terdiam. Ia merasa, ucapan itu bukan hanya untuk warga desa, tapi juga untuknya sendiri. Sepulang dari desa, Anna tak bisa berhenti memikirkan Ustadz Hasan. Kata-katanya sederhana, namun menembus hati. Di kamarnya, Anna kembali duduk di tepi ranjang, menatap rosario yang tergantung di dinding. "Tuhan," bisiknya lirih, "mengapa aku merasa terguncang? Apakah ini jawaban atas doaku? Atau cobaan lain?" Bayangan wajah Hasan, senyumannya, dan tatapan matanya yang teduh terus terbayang. "Aku memilih jalan ini karena ingin mencari ketenangan. Tapi kenapa pertemuan itu justru mengguncang hatiku?" Di luar, angin malam kembali berhembus, membawa sejuk, tapi juga keraguan yang menusuk. Malam itu, Anna kembali gelisah. Namun kali ini, kegelisahan itu bercampur harapan. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang baru, yang membuat dinding hatinya yang selama ini beku mulai retak. Dan Anna tahu, hidupnya tak akan sama lagi setelah pertemuan itu. Hari-hari setelah pertemuan itu, Anna merasa ada sesuatu yang berbeda dalam hidupnya. Sesuatu yang tak bisa ia namai, tapi diam-diam terus menyala di dalam dada. Ia mencoba menepisnya, mencoba kembali larut dalam doa-doa panjang di kapel biara, mencoba tenggelam dalam nyanyian mazmur yang biasa membuatnya tenang. Tapi kali ini, setiap kata doa terasa hampa. Suara lantunan ayat-ayat suci yang biasanya mendamaikan, kini justru terdengar seperti gema kosong yang memantul-mantul di dinding batinnya. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan Ustadz Hasan muncul, dengan senyum tenangnya, dengan tatapan mata yang seperti menelanjangi seluruh isi hatinya, dan kata-katanya yang sederhana tapi mengusik. Kadang, yang Tuhan mau bukan sekadar ritual, tapi hati yang benar-benar hidup. Kalimat itu terus terngiang. Di atas meja kayu kecil di sudut kamar, Anna menumpuk beberapa buku tua. Tapi malam itu, ada sebuah buku yang tidak pernah sebelumnya ada di biara. Buku tentang pemikiran lintas agama, yang diam-diam ia pinjam dari perpustakaan kecil milik Ustadz Hasan ketika mereka berbincang di desa. Anna menatap buku itu lama, ragu untuk menyentuhnya.
Apa yang kulakukan ini salah, bisiknya lirih. Tangannya gemetar saat akhirnya membuka halaman pertama. Setiap kata yang ia baca seperti membuka tabir baru. Tentang cinta Tuhan yang melampaui batas manusia. Tentang makna ibadah yang sesungguhnya bukan hanya sekadar rutinitas, tapi hubungan hati yang tulus kepada Sang Pencipta. Mengapa aku baru membaca ini sekarang? Anna bergumam. Mengapa selama ini aku merasa terkungkung, seolah Tuhan hanya bisa ditemui lewat satu jalan saja? Air mata mengalir tanpa sadar. Hatinya seperti dihantam gelombang. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan pintu. Anna, kau masih terjaga. Suara Suster Maria terdengar lembut dari balik pintu. Anna buru-buru menutup buku itu, menyembunyikannya di bawah bantal. Iya, Suster. Aku hanya berdoa. Pintu sedikit terbuka, menampakkan wajah Suster Maria yang tampak khawatir. Anna, kau tampak lelah. Ada sesuatu yang kau sembunyikan. Anna tersenyum tipis, mencoba menenangkan Suster Maria. Tidak, Suster. Aku hanya butuh waktu. Suster Maria memandang Anna lama, sebelum akhirnya mengangguk pelan. Baiklah. Tapi ingat, Anna, kau tidak sendiri. Jika kau ingin bicara, aku selalu ada. Anna mengangguk. Tapi di dalam hati, ia tahu, ada sesuatu yang tak mungkin ia ceritakan. Hari itu, Biara kembali mengadakan misi sosial di desa yang sama. Anna, meski hatinya masih berkecamuk, memutuskan ikut. Dan seperti yang ia duga, Ustadz Hasan ada di sana. Hasan menyapa ramah, tapi matanya seperti tahu bahwa Anna sedang bergulat hebat dengan dirinya sendiri. Anna, kau tampak tidak seperti kemarin. Ada yang mengganggumu? Tanyanya lembut, ketika mereka duduk bersama di bawah pohon sambil menunggu warga. Anna tersenyum getir. Apa aku terlihat sepatah itu? Hasan tersenyum samar. Aku tidak tahu isi hatimu. Tapi kadang, mata seseorang bisa berbicara lebih keras dari mulutnya. Anna menunduk, memainkan ujung jubahnya. Ustadz, bagaimana kau bisa begitu yakin dengan jalan hidupmu? Bagaimana kau tahu bahwa apa yang kau pilih adalah benar? Hasan terdiam sejenak, menatap langit yang cerah. Karena aku mengenal Tuhan bukan hanya lewat buku, Anna, tapi lewat perjalanan hidup. Lewat air mata, kegagalan, bahkan ketakutan. Anna memandang Hasan, terpesona pada ketenangan yang keluar dari setiap ucapannya. Aku juga mencoba mengenal Tuhan. Suara Anna nyaris berbisik. Tapi kenapa aku merasa Tuhan masih begitu jauh? Hasan tersenyum lembut. Mungkin karena kau mencarinya di tempat yang salah. Anna menatapnya, tercenung. Bagaimana maksudmu? Hasan menarik napas pelan. Kadang, kita sibuk mencari Tuhan di balik dinding-dinding tebal, di balik ritual dan aturan. Padahal, mungkin Tuhan justru menunggumu di luar, di tengah tawa anak-anak kecil, di pelukan seorang ibu, di tangan orang-orang lapar yang kau beri makan. Mata Anna mulai berkaca-kaca. Aku takut, Ustadz. Takut apa, Anna? Takut kalau selama ini, aku memilih jalan yang salah. Takut jika aku ternyata tidak sungguh-sungguh mendengar panggilan Tuhan. Hasan menatap Anna penuh pengertian. Kebenaran memang kadang menakutkan. Tapi yang lebih menakutkan adalah hidup dalam kebohongan yang kau buat sendiri hanya karena takut melihat cahaya. Kata-kata Hasan seperti petir di langit cerah. Anna menghela napas panjang. Apa yang harus aku lakukan, Ustadz? Aku takut melangkah. Tapi aku juga tidak tahan terus berada dalam kebingungan ini. Hasan tersenyum. Jangan takut bertanya, Anna. Jangan takut mencari. Tuhan tidak akan marah pada hamba yang sungguh ingin mengenalnya. Justru Dia akan peluk lebih erat. Anna memejamkan mata, air mata jatuh pelan di pipinya.
Tapi, bagaimana jika jalan yang harus kupilih nanti berbeda dari apa yang selama ini kujalani? Hasan menghela napas. Maka, kau harus berani mengikuti suara hatimu yang paling jujur. Karena pada akhirnya, yang akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan hanyalah dirimu sendiri. Di kamarnya, Anna kembali duduk di lantai, bersandar di dinding. Buku itu kini tergeletak di pangkuannya. Tuhan, aku takut. Tapi aku juga ingin mengenal Emu lebih dekat. Kalau memang Engkau mendengar, tolong bimbing aku. Jangan biarkan aku tersesat. Malam itu, angin bertiup lembut dari jendela kecil, seolah menyampaikan jawaban yang belum bisa ia pahami. Anna tahu, pencarian ini baru saja dimulai. Dan jauh di lubuk hatinya, ia sadar, ada rasa yang mulai tumbuh, rasa yang selama ini ia sangkal, rasa pada sosok Hasan. Namun, akankah rasa itu menuntunnya pada kebenaran? Atau justru membawa luka baru? Hanya waktu dan keberaniannya mencari jawaban yang bisa membuktikan. Hari-hari Anna kini dipenuhi kegelisahan. Setiap langkahnya di dalam biara terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya untuk tetap berada di sana. Tapi keluar, ia tak tahu kemana harus pergi. Di pagi yang biasanya ia jalani dengan penuh damai, Anna kini hanya duduk termenung di bangku gereja, memandang lilin-lilin yang menyala di altar. Cahaya kecil itu seperti mewakili hatinya, bergetar, nyaris padam. Tangannya meremas salib kecil di kalungnya. Tuhan, apakah kau marah padaku? Bisiknya lirih. Anna duduk memejamkan mata, mencoba fokus berdoa, namun bayangan Hasan selalu hadir. Kata-kata Hasan yang dulu membuat hatinya tenang, kini justru menjadi badai di benaknya. Tuhan bisa hadir dalam bentuk cinta, Anna. Cinta yang menuntunmu pada kebenaran. Anna membuka mata, menatap salib di depannya. Tapi bagaimana jika cinta itu membuatku mengkhianati sumpahku sendiri? Air matanya mengalir, tapi ia segera menyekanya cepat-cepat ketika langkah suster lain terdengar dari kejauhan. Malam itu, ketika semua suster sudah tidur, Anna duduk di lantai kamarnya, jendela sedikit terbuka, membiarkan angin malam masuk. Tangannya gemetar saat membuka sebuah buku Islam yang diam-diam ia minta dari Hasan, terselip dalam kardus bantuan yang dikirim ke biara. Ia membaca pelan, matanya berkaca-kaca. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Quran Surat Kaf 16. Tuhan, kau dekat? Sedekat itu? Tapi mengapa selama ini aku merasa kau begitu jauh? Tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu kamarnya. Anna, kau masih terjaga. Suara Suster Agnes, pemimpin biara, terdengar tegas. Anna tersentak, buru-buru menyembunyikan buku itu di balik bantal. Iya, suster, aku sedang membaca Alkitab. Jangan terlalu larut. Besok kita ada misa pagi. Baik, suster. Langkah kaki Suster Agnes menjauh. Anna memejamkan mata, menghela napas berat. Tuhan, aku bahkan harus berbohong untuk mencari Emu. Apa aku ini hamba yang durhaka? Beberapa hari kemudian, Anna nekat menemui Hasan di sebuah taman kecil di pinggir desa. Tempat itu sepi, hanya suara angin yang berhembus pelan. Anna datang dengan wajah letih. Hasan menatapnya penuh prihatin. Anna, kau terlihat lebih gelisah dari terakhir kali kita bertemu. Ada apa? Anna menunduk, menghindari tatapan Hasan. Aku takut, Hasan. Takut apa? Anna menahan air mata. Takut pada diriku sendiri. Takut pada perasaan ini. Aku takut pada kebenaran yang mungkin berbeda dari apa yang selama ini kupegang. Dan aku takut, karena setiap kali aku bicara denganmu, hatiku merasa damai, tapi sekaligus bersalah. Hasan menghela napas panjang, menunduk sejenak. Anna, aku tidak ingin menjadi sebab kau meninggalkan apapun.
Aku hanya ingin kau menemukan kebenaran. Bukan karena aku, tapi karena hatimu sendiri yang mencarinya. Anna menatap Hasan dengan mata basah. Tapi bagaimana kalau kebenaran itu membuatku kehilangan semua yang kujalani? Aku sudah bersumpah. Aku sudah mengikat janji seumur hidup. Aku takut Tuhan murka padaku. Hasan tersenyum pahit. Anna, Tuhan tidak seperti manusia. Dia tidak murka pada hamba yang tulus mencarinya. Justru Dia akan membimbingmu ke jalannya. Anna terisak. Tapi aku mencintaimu, Hasan. Dan aku tahu, itu yang membuatku takut. Aku takut mencintai manusia lebih dari Tuhanku. Hasan menatap Anna, matanya penuh luka yang tak terucapkan. Anna, aku juga manusia biasa. Aku tidak menyangkal perasaanku padamu. Tapi, aku lebih ingin kau mencintai Tuhan dengan cara yang paling benar. Jika harus mengorbankan perasaanku, aku rela, asalkan kau menemukan cahaya yang sejati. Anna menggigit bibir, menahan gejolak yang menyiksa dadanya. Kenapa kita harus bertemu? Kenapa Tuhan mempertemukan kita kalau akhirnya membuatku tersiksa begini? Hasan tersenyum lirih. Mungkin karena Tuhan ingin kau tahu bahwa cinta sejati adalah yang membawamu pada kebenaran, bukan menjerumuskan. Mungkin aku hanya jembatan, Anna. Anna terdiam. Kata-kata itu menancap begitu dalam. Setibanya di biara, Anna langsung dipanggil ke ruang Suster Agnes. Anna, kau dari mana? Tanya Suster Agnes tajam, matanya menusuk. Anna gugup. Aku, dari desa, membantu membagikan makanan. Suster Agnes menggeleng pelan, kecewa. Kau pikir aku tidak tahu? Warga desa bilang kau sering bicara lama dengan seorang pria muslim. Anna terdiam, gemetar. Anna, ini bisa menjadi skandal. Kau tahu konsekuensinya? Kau sudah bersumpah pada Tuhan. Jika kau terus berhubungan dengan orang itu, kau akan dikeluarkan dari komunitas ini. Air mata Anna jatuh. Suster, aku hanya ingin tahu kebenaran. Kebenaran apa, Anna? Bukankah kau sudah mengikat janji di hadapan Tuhan? Anna menatap Suster Agnes dengan mata merah. Bagaimana jika selama ini aku tidak mengenal Tuhan dengan benar? Suster, bagaimana jika kebenaran itu ada di luar tembok biara ini? Suster Agnes terdiam, wajahnya memucat. Jangan katakan hal yang membuatmu sesat, Anna. Anna berdiri pelan, air matanya tak berhenti. Aku tidak tahu, Suster. Aku hanya ingin tahu siapa Tuhan sebenarnya. Anna keluar dari ruangan itu, meninggalkan Suster Agnes yang masih terpaku. Malam itu, Anna duduk di kapel yang sepi. Lilin-lilin kecil menyala temaram. Tuhan, aku mencintai MU. Tapi aku juga mencintainya. Aku tak tahu mana yang harus kupilih. Aku hanya ingin Engkau, Tuhan, tapi tunjukkan aku jalan MU. Isaknya pecah, membelah keheningan malam. Jika Engkau kehendaki aku tetap di sini, kuatkan aku. Tapi jika Engkau tunjukkan jalan lain, maka peganglah tanganku. Tuhan, aku takut sendirian. Malam itu, bulan tampak pucat di balik jendela biara. Hening. Hanya suara desir angin yang menemani Anna. Ia duduk di sudut kamarnya. Lampu kecil menyala temaram. Di pangkuannya, sebuah Al-Quran terjemahan yang selama ini ia sembunyikan. Tangannya gemetar saat membuka halaman demi halaman. Sesungguhnya, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Quran Surat Ar-Ra'd 28. Anna membacanya pelan, suara lirihnya seperti bergema di dalam dada. Tenang, bisiknya pelan. Air matanya jatuh, membasahi pipi. Mengapa selama ini aku tak pernah merasakan ketenangan seperti ini? Padahal aku sudah lama mencari MU. Tuhan. Ia menunduk,
menangis terisak. Anna meremas jubah biarawatinya, seolah mencari pegangan dari rasa sesak di dada. Selama ini aku hidup di balik dinding biara, berdoa, bernyanyi, memuja. Tapi kenapa ada ruang kosong dalam hatiku? Mengapa, saat aku membaca kalam ini, hatiku justru merasa penuh? Anna memandang salib yang tergantung di dinding. Pandangannya sayu. Apa aku sudah mengkhianati MU, Tuhan? Atau Engkau yang mempertemukan aku dengan jalan baru ini? Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Jika memang ini jalan MU, Tuhan, bimbing aku. Jangan biarkan aku tersesat. Anna berlutut, kedua tangan terkatup di dada. Tapi, kali ini bukan doa-doa hafalan yang ia ucapkan, melainkan jeritan hati yang tulus. Tuhan, aku tak tahu harus bagaimana. Hatiku terbelah. Aku takut, tapi aku juga merasa Kau semakin dekat. Untuk pertama kali dalam hidupku, aku merasa benar-benar berbicara dengan MU, tanpa perantara, tanpa ritual panjang. Hanya aku dan Engkau. Jika Islam memang jalan MU, kuatkan aku, Tuhan. Kuatkan aku meninggalkan semuanya, meski harus kehilangan tempat ini, keluargaku, bahkan masa depanku. Air matanya tak henti mengalir. Tubuhnya gemetar. Beberapa hari kemudian, Anna diam-diam bertemu lagi dengan Hasan di sebuah taman, di bawah pohon tua yang rimbun. Wajah Anna tampak lebih tenang meski ada jejak lelah di matanya. Hasan tersenyum, menyambutnya. Anna, kau tampak berbeda hari ini. Hatimu lebih ringan, tanyanya lembut. Anna tersenyum samar, matanya berkaca-kaca. Entahlah, Hasan. Mungkin karena aku sudah mulai menerima apa yang selama ini kutolak. Hasan menatap penuh perhatian. Kau menemukan jawaban itu? Anna menghela napas panjang. Mungkin belum sepenuhnya, tapi hatiku mulai merasa damai. Untuk pertama kalinya, aku bisa menangis di hadapan Tuhan, tanpa merasa seolah bicara dengan tembok kosong. Hasan menunduk, tersenyum haru. Alhamdulillah, Anna, kau tahu, Tuhan selalu menunggu kita. Dia selalu dekat, bahkan saat kita berpaling. Anna mengangguk pelan. Tapi aku takut, Hasan. Bagaimana dengan hidupku? Aku tidak tahu harus kemana. Aku tidak tahu apakah aku sanggup meninggalkan biara. Aku tidak tahu bagaimana orang-orang akan memandangku. Hasan menatapnya dalam-dalam. Anna, kebenaran tidak datang tanpa harga. Tapi percayalah, setelah gelap, ada cahaya. Setelah luka, ada penyembuhan. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan hambanya yang mencarinya dengan tulus. Anna tersenyum lemah, lalu berkata pelan. Aku ingin mengenal Tuhan yang kamu kenal, Hasan. Aku ingin belajar. Tapi, bisakah kau membimbingku? Mata Hasan berkaca-kaca mendengar pengakuan itu. Tentu, Anna. Aku akan bimbing kau semampuku. Tapi lebih dari itu, biarkan hatimu sendiri yang berjalan ke arah cahaya. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Anna dipanggil lagi oleh Suster Agnes. Kali ini suasana ruangannya dingin dan tegang. Suster Agnes menatap Anna tajam, tangan terlipat di dada. Anna, aku tidak buta. Aku tahu kau berubah. Dan aku tahu kau telah membaca sesuatu yang seharusnya tidak kau baca. Anna menunduk, mencoba tetap tenang. Suster, aku hanya ingin mencari kebenaran. Suster Agnes menghela napas keras. Kebenaran? Bukankah kebenaran itu sudah ada di sini, Anna? Di gereja, di biara ini, di sumpahmu. Anna mengangkat kepala, menatap Suster Agnes dengan mata berkaca-kaca. Tapi bagaimana jika kebenaran yang kucari ada di luar sana? Bagaimana jika Tuhan memanggilku ke jalan lain? Suster Agnes terdiam, menatap Anna lama. Anna,
Jika kau terus seperti ini, kau akan diusir. Dan bukan hanya itu, keluargamu pun akan kecewa. Anna menelan ludah, suaranya parau. Aku tahu, suster. Tapi aku tidak bisa lagi berpura-pura. Hatiku tidak bisa dibohongi lagi. Suasana hening. Suster Agnes tampak marah sekaligus sedih. Pergilah, Anna. Pikirkan baik-baik apa yang kau inginkan. Jika kau keluar dari pintu ini dengan keyakinanmu yang baru, maka kau tidak akan pernah kembali ke sini lagi. Anna berdiri perlahan, air mata jatuh. Terima kasih, suster, atas semuanya. Ia melangkah pergi, meninggalkan ruang itu dengan hati yang penuh luka, tapi juga keyakinan yang mulai tumbuh. Malamnya, Anna berdiri di balkon, menatap bintang-bintang. Tuhan, aku telah melangkah sejauh ini. Aku tidak tahu kemana aku akan pergi, tapi aku percaya kau akan menuntunku. Aku ingin mengenal MU lebih dekat dengan hati yang jujur, tanpa sekat, tanpa ketakutan. Ia tersenyum lirih, memandang langit. Jika jalan ini adalah jalan MU, maka tuntunlah aku. Aku siap berjalan di atasnya, meski penuh duri dan luka. Angin malam berhembus pelan, seolah membawa bisikan harapan. Langit sore tampak sendu, awan kelabu berarak perlahan seolah ikut merasakan beratnya hati Hasan. Di masjid kecil tempatnya mengajar, Hasan duduk sendiri di pojok ruangan, menatap sajadah yang tergelar. Sudah berhari-hari ia tak bertemu Anna. Hanya kabar singkat melalui pesan yang dikirim Anna dengan hati-hati. Hasan menunduk, jemarinya meraba-raba butiran tasbih yang selalu ia genggam. Hatinya dipenuhi rasa haru, takut, dan sesuatu yang lebih dalam, perasaan yang tidak pernah ia harapkan hadir kepada Anna. Ya Allah, bisiknya lirih. Jika perasaanku kepada Anna adalah fitnah, cabutlah. Tapi jika engkau memang menghadirkannya untuk menjadi hidayah baginya, maka kuatkan aku agar tidak tergelincir. Air matanya mengalir pelan. Aku tidak ingin menjadi ujian baginya. Ya Rab, aku hanya ingin menjadi jalan baginya menemukan MU, tanpa melukai hatiku atau hatinya. Hari itu, Anna akhirnya menghubungi Hasan. Mereka sepakat bertemu di sebuah taman yang sunyi, di bangku kayu yang sering menjadi saksi percakapan mereka. Anna datang dengan wajah sayu, matanya sembab seolah habis menangis semalaman. Anna, sapa Hasan pelan, menahan gejolak perasaan yang berkecamuk. Anna tersenyum lemah, lalu duduk di samping Hasan, menjaga jarak. Hasan, aku diusir dari biara, ucap Anna lirih, matanya berkaca-kaca. Hasan tertegun, menatap Anna dengan sorot penuh iba. Innalillahi, Anna, aku turut berduka. Tapi... Anna menggeleng cepat. Jangan, Hasan. Jangan bilang kau kasihan padaku. Aku yang memilih jalan ini. Aku tahu risikonya. Tapi, entah kenapa, aku merasa lebih dekat dengan Tuhan sekarang, meskipun aku kehilangan semua yang kuanggap rumah. Hasan menghela napas panjang, menunduk. Anna, tidak ada kata kasihan. Yang ada hanya doa. Aku selalu mendoakanmu. Tapi aku takut perasaanku kepadamu justru menghalangimu untuk ikhlas mengenal Islam. Anna menatap Hasan, matanya penuh tanya. Perasaan? Maksudmu? Hasan tersenyum getir, menatap lurus ke depan. Aku manusia biasa, Anna. Aku tidak bisa membohongi diriku sendiri. Tapi aku juga laki-laki yang takut kepada Allah. Jika perasaan ini hadir, aku minta kepada Allah agar Ia saja yang menjaga. Aku tidak mau kau memilih Islam karena aku. Aku ingin kau memilih karena Allah, Anna. Air mata Anna tumpah. Hasan, selama ini, kaulah satu-satunya orang yang membuat aku merasa Tuhan itu dekat. Kau, lewat ucapanmu, lewat doamu.
Aku tidak tahu apakah aku jatuh cinta padamu atau pada Tuhan yang kau tunjukkan padaku. Hasan terdiam. Suasana hening. Hanya angin yang berhembus pelan. Anna, suara Hasan nyaris berbisik, cintaku padamu adalah cinta yang kuberikan pada semua orang yang mencari Allah. Aku tidak mau merusak jalanmu hanya karena perasaan pribadi. Biarkan ini tetap murni, Anna. Aku ingin kau mengenal Islam karena hati, bukan karena Hasan. Anna mengusap air matanya. Tapi, Hasan, bagaimana jika aku tidak sanggup menjalani semua ini sendiri? Hasan tersenyum lembut. Kau tidak sendiri, Anna. Kau punya Allah. Kau punya doa. Dan jikapun Allah mengizinkan aku untuk selalu ada mendampingimu dalam doa, aku akan terus mendoakanmu, Anna. Tapi batas itu harus jelas. Aku tidak ingin menjadi sebab tergelincirmu. Anna terisak pelan, memalingkan wajah ke arah langit sore yang mulai merah. Kau begitu kuat, Hasan. Sedangkan aku, bahkan aku masih rapuh. Hasan menatap Anna penuh ketegasan, tapi lembut. Tidak, Anna. Kau jauh lebih kuat dari yang kau kira. Kau berani memilih kebenaran meski kehilangan semuanya. Aku yakin Allah melihat itu. Allah sayang padamu. Malam itu, Hasan kembali ke masjid kecilnya. Ia bersujud lama, air matanya tak henti mengalir. Ya Allah, jika Engkau takdirkan Anna untuk Islam, kuatkan dia. Jika Engkau takdirkan dia untukku, satukan kami dalam jalan MU. Tapi jika tidak, jauhkan perasaanku agar aku tidak menjerumuskannya. Isak tangis Hasan pecah dalam keheningan malam. Aku hanya ingin dia mengenal MU. Ya Allah, meski tanpa aku di sisinya. Di kamar sewa kecil yang ia tempati sementara, Anna duduk sendiri, menyalakan lilin kecil. Di hadapannya, kertas kosong dan pena. Ia mulai menulis, air mata membasahi setiap kalimat. Tuhan, aku tidak tahu lagi harus kemana. Tapi aku ingin kau tahu. Aku lelah berpura-pura. Aku ingin mengenal MU. Tuhan yang esa, Tuhan yang benar. Aku tidak butuh apa-apa lagi. Hanya Engkau. Jika aku harus kehilangan semuanya demi menemukan MU, aku rela. Tapi tuntun aku mohon, Tuhan. Tangannya gemetar. Tapi ia tersenyum di tengah tangisnya. Terima kasih, Tuhan, karena kau mengirim Hasan, yang mengenalkanku pada MU, meski aku tahu, mungkin aku tak pantas mencintainya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Anna mengucap pelan, Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Meski masih terisak, Anna merasa ada kehangatan yang menyelimuti hatinya. Seolah ada jawaban yang tak terlihat. Dan di masjid, Hasan juga tersenyum lirih setelah lama bersujud. Semoga Engkau jaga dia, ya Allah. Semoga Kau tuntun dia ke jalan MU, meski tanpa aku. Langit malam tampak lebih terang, seolah cahaya harapan mulai muncul di tengah gelap. Hari itu langit mendung, seolah memahami beratnya hati Anna. Di kamar kontrakan sederhana yang kini jadi tempat bernaung, Anna duduk menatap jendela, memeluk lututnya. Sudah seminggu sejak ia terusir dari biara, dan kini, ia sendirian. Namun, di tengah kesendirian itu, Anna justru menemukan sebuah cahaya yang pelan-pelan memeluk jiwanya. Meja kayu di depannya dipenuhi buku-buku Islam, lembaran catatan tentang pertanyaan-pertanyaannya selama ini, dan Al-Quran terjemahan yang sudah mulai penuh garis dan coretan. Malam sebelumnya, ia menghabiskan waktu menangis dalam sujud, meski ia sendiri belum tahu bagaimana cara berdoa seperti seorang muslim. Tuhan, aku sudah kehilangan semuanya. Jika Kau memang jalan yang kutempuh ini benar, kuatkan aku. Aku lelah, tapi aku ingin mengenal MU, sungguh-sungguh. Pagi itu, Anna akhirnya menghubungi Hasan. Hasan, bisakah aku bertemu? Ada sesuatu yang ingin kusampaikan.
Suara Hasan di seberang sana terdengar hangat, meski ada kekhawatiran tersembunyi. Tentu, Anna. Aku tunggu di masjid kecil tempat biasa kita bertemu. Anna menarik napas dalam-dalam. Hari ini ia akan berkata jujur pada Hasan, keputusan terbesarnya dalam hidup. Ketika tiba di masjid kecil itu, Hasan sudah menunggunya. Ia berdiri di dekat pintu, mengenakan gamis sederhana dan peci putih. Tatapan Hasan menyiratkan kelegaan sekaligus rasa cemas. Anna. Sapanya pelan, seolah takut mengusik gundah Anna. Anna tersenyum tipis, lalu menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Hasan, aku. Suara Anna gemetar. Aku ingin mengucapkan sesuatu yang sejak lama kupendam. Hasan mengangguk, sabar menanti. Anna menarik napas dalam-dalam, menatap Hasan dengan mata berkaca-kaca. Aku ingin masuk Islam, Hasan. Aku ingin jadi muslimah. Hasan terbelalak, matanya langsung basah. Sejenak ia terdiam, menunduk, menutup wajah dengan tangannya. Anna. Alhamdulillah. Alhamdulillah, lirih Hasan. Suara bergetar menahan tangis. Anna tersenyum dalam air matanya. Aku takut, Hasan. Takut pada masa depanku. Takut sendirian. Tapi, di saat yang sama, aku merasa damai setiap kali aku dekat dengan Islam. Setiap aku membaca Al-Quran, aku seperti menemukan diriku sendiri. Hasan mengangguk pelan, matanya merah. Anna, keputusanmu ini murni karena Allah, kan? Bukan karena aku. Anna menatap Hasan lekat-lekat, penuh keyakinan. Aku memilih ini karena Tuhan. Karena aku ingin mengenal Allah yang sebenarnya. Bukan karena siapapun, Hasan. Bahkan kalaupun kau pergi dari hidupku setelah ini, aku akan tetap pada jalanku. Hasan terdiam lama. Matanya berkaca-kaca, tapi juga tampak bangga pada keteguhan Anna. Anna, aku bangga padamu. Kau perempuan kuat. Dan aku yakin, Allah memilihmu karena hatimu yang tulus. Cukup lama, Hasan mengajak Anna menemui ustadz pembimbing di masjid itu. Di sebuah ruangan kecil, sederhana namun hangat, Anna duduk di hadapan ustadz yang tersenyum ramah. Anakku, kau siap masuk Islam dengan sepenuh hati? Tanya sang ustadz lembut. Anna mengangguk mantap meski air matanya terus jatuh. Saya siap, ustadz. Karena saya yakin, hanya Allah satu-satunya Tuhan. Hasan berdiri tak jauh di belakang Anna, menunduk, menahan air mata bahagia. Dengan suara gemetar, Anna mengikuti ustadz membaca kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saat kalimat itu selesai terucap, Anna tak kuasa menahan tangis. Tubuhnya bergetar. Ia menangis sejadi-jadinya, seolah semua beban yang selama ini ia pikul runtuh bersamaan. Aku milik MU sekarang, ya Allah, bisiknya pelan di antara tangis. Hasan pun ikut menangis, menyeka air matanya yang terus mengalir. Selamat datang dalam pelukan Allah, Anna, kata Hasan haru. Anna mengangkat wajah, senyum tipis di bibirnya meski mata masih sembab. Terima kasih, Hasan. Terima kasih sudah mengenalkan aku pada cahaya ini. Saat Anna pergi untuk berganti pakaian dan membersihkan diri, Hasan duduk sendirian di masjid. Ia menengadah, air mata menetes pelan. Ya Allah, kau tahu isi hatiku. Jika Anna adalah takdirku, satukanlah kami di jalan MU. Tapi jika tidak, cukup izinkan aku mendampinginya sebagai saudara seiman. Jangan biarkan cinta ini mengotori jalan hidayahnya. Perlahan, Hasan tersenyum kecil. Cukuplah Allah menjadi saksi, aku akan menjaga jarak, menjaga hati, agar Anna tetap teguh dalam iman barunya. Keluar dari masjid, Anna menatap langit biru yang mulai cerah.
Ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan seumur hidup. Aku siap, ya Allah, meski sendiri. Aku tahu kau bersamaku. Dan Hasan berjalan di sampingnya dengan senyum tenang. Tak perlu kata-kata. Mereka tahu, hati mereka kini sama-sama menuju Allah. Perjalanan Anna baru saja dimulai, tapi kini ia melangkah dengan cahaya baru dalam hatinya. Langkah Aisyah, Anna, terasa berat menyusuri jalanan menuju kontrakannya. Meski kini hatinya lebih tenang setelah resmi memeluk Islam, dunia di luar sana menjadi medan ujian yang berat. Perjalanan menuju cahaya tak selalu tanpa duri, dan hari-hari setelah ia mengucap syahadat menjadi bukti nyata. Beberapa hari setelah memeluk Islam, Aisyah memberanikan diri menelepon ibunya. Tangannya gemetar saat memencet nomor telepon. Ia tahu, mungkin inilah percakapan terberat seumur hidupnya. "Halo, Ibu," ucap Aisyah pelan, menahan sesak di dada. Di ujung sana, suara ibunya terdengar penuh kerinduan, belum tahu perubahan besar yang terjadi pada putrinya. "Anna, nak, kau kemana saja? Biara bilang kau sudah tidak di sana. Ibu khawatir." Air mata Aisyah mengalir. "Ibu, maafkan aku. Aku sudah tak lagi di biara. Dan, Ibu, aku harus jujur. Aku sudah masuk Islam." Hening panjang. "Anna, apa?" Suara ibunya meninggi, terdengar marah dan patah hati sekaligus. "Ibu, aku tidak ingin membohongimu. Aku menemukan kedamaian di sana. Aku..." "Hentikan. Kau anak ibu. Kau dibaptis di gereja ini. Kau disumpah jadi biarawati. Bagaimana bisa kau mengkhianati semua itu?" Aisyah terisak. "Ibu, aku tetap anakmu. Aku hanya mencari jalan yang membuat hatiku tenang. Aku ingin mengenal Tuhan yang sebenarnya. Jangan pernah hubungi ibu lagi. Anna, kau bukan lagi anakku. Ibu malu punya anak seperti kau." Klik. Telepon terputus. Aisyah terdiam, memeluk telepon, menangis terisak dalam kesendirian. "Ya Allah, kuatkan aku." Tak hanya keluarga, tetangga di sekitar kontrakannya mulai memandang aneh. Beberapa orang yang dulu ramah, kini mencibir saat melihat Aisyah keluar rumah dengan hijabnya yang masih kaku. "Itu Anna, kan? Lihat tuh, jadi Islam katanya." Bisik seorang ibu-ibu, jelas terdengar. Kasihan ibunya, pasti hancur hati orang tua begitu. Sahut yang lain. Aisyah pura-pura tak mendengar, tapi hatinya perih. Setiap langkahnya terasa berat, antara ingin kuat atau menyerah pada keadaan. Di tengah badai ujian, Hasan selalu ada. Tapi tetap menjaga jarak, menjadi sahabat yang selalu hadir, tanpa menyentuh batas yang dilarang agama. Suatu sore, Hasan datang membawa beberapa kotak makanan. "Aisyah, ini ada makanan dari teman-teman komunitas. Mereka titip salam, mendoakanmu selalu kuat." Aisyah tersenyum haru. "Terima kasih, Hasan. Aku hampir menyerah tadi. Aku rindu ibuku." Ucapnya dengan suara lirih, mata sembab. Hasan duduk di seberangnya, tersenyum menenangkan. "Aisyah, Allah selalu bersama orang yang sabar. Aku tahu berat, tapi percayalah, setiap air mata yang jatuh, Allah tahu." Aisyah menunduk, air matanya kembali mengalir. "Kadang aku bertanya, Hasan, kenapa hidayah ini datang padaku, tapi malah menjauhkan semua yang kucintai? Aku kehilangan ibu, teman, semua." Hasan menarik napas dalam. "Karena Allah ingin kau benar-benar memilih Dia, tanpa sandaran selainnya. Mungkin, saat semua orang pergi, kau hanya punya Allah. Dan justru disitulah kekuatanmu lahir." Aisyah menatap Hasan, mata berbinar meski basah. "Kau benar. Aku ingin belajar mencintai Allah lebih dari apapun."
Hasan kemudian mengenalkan Aisyah pada komunitas muslimah mualaf. Di sebuah pertemuan hangat, Aisyah disambut oleh beberapa wanita dengan senyum tulus. Salah satu dari mereka, Kak Laila, menggenggam tangan Aisyah erat. "Aisyah, kami paham rasanya. Kami pernah ada di posisimu. Kau tidak sendiri. Mulai hari ini, anggap kami keluargamu." Aisyah terharu, merasa pertama kalinya punya keluarga baru. "Terima kasih. Aku pikir aku sendiri. Tapi ternyata, ada orang-orang yang mau menerimaku apa adanya." Kak Laila tersenyum. "Kita semua pernah menangis di jalan ini, Aisyah. Tapi ketahuilah, di ujung jalan ini ada Allah yang menanti dengan cintanya." Malam itu, Aisyah sujud lama. "Ya Allah, Engkau tahu betapa lemahnya aku. Tapi aku tidak ingin mundur. Aku ingin bertahan, sampai aku pantas menjadi hamba MU." Dalam sujud itu, Aisyah merasakan kehangatan yang tidak bisa dijelaskan. "Aku mungkin kehilangan segalanya, tapi aku menemukan MU, ya Allah." Dan di sudut lain, Hasan kembali berdoa. "Ya Allah, jaga Aisyah. Kuatkan dia. Jika Engkau izinkan, biarkan aku menjadi pelindungnya. Tapi jika tidak, cukup jadikan aku saudara seiman yang membantunya menuju surga." Malam itu, dua hati yang sama-sama terpaut pada Allah, memanjatkan doa dari dua tempat berbeda. Perjalanan Aisyah masih panjang. Namun kini, ia tak lagi berjalan sendiri. Hari-hari berlalu, Aisyah mulai belajar menata hidup barunya. Meski luka hati masih sering menyapa, perlahan ia mulai bangkit. Dukungan Hasan dan komunitas muslimah mualaf menjadi tonggak kekuatannya. Namun di balik semua perhatian itu, tersimpan rasa yang Hasan sendiri tak mampu dustakan. Rasa yang tumbuh bersama doanya untuk Aisyah. Tapi Hasan tahu, cinta dalam Islam tak bisa sembarangan. Ia harus menjaga dirinya dan menjaga Aisyah. Suatu sore, selepas kajian di masjid, Hasan termenung di serambi, memandang langit yang mulai jingga. "Ya Allah, jika cinta ini Engkau tanamkan untuk sebuah kebaikan, maka mudahkanlah. Tapi jika hanya menjadi fitnah, maka cabutlah rasa ini." Di tengah doa dan air mata itu, Hasan memantapkan hati. Ia ingin melamar Aisyah secara syar'i, jika Allah meridhai. Beberapa hari kemudian, Hasan memberanikan diri menemui Aisyah. Aisyah menyambut Hasan di ruang tamu kontrakan kecilnya. Terlihat lebih tenang dibanding hari-hari sebelumnya. Hasan duduk dengan hati berdebar, namun wajahnya tetap teduh. "Aisyah, maafkan aku. Aku ingin bicara sesuatu yang mungkin berat." Aisyah menunduk pelan. "Silakan, Hasan." Hasan menarik napas panjang. "Aisyah, aku tahu kau masih berjuang. Dan aku tak ingin menambah bebanmu. Tapi aku juga tak ingin membiarkanmu terus berjalan sendiri. Aku ingin melamarmu." Aisyah terkejut. Matanya membulat, dada berdebar hebat. "Hasan, aku tidak menyangka." Hasan tersenyum, meski jelas ada kegugupan di matanya. "Aku tidak ingin ini karena hawa nafsu. Tapi, aku ingin menjadi orang yang bisa menjaga dan melindungimu, Aisyah. Dengan cara yang halal, cara yang Allah ridho. Bukan hanya sebagai teman diskusi." "Tapi Hasan, aku takut." Aisyah menggeleng, air matanya mulai jatuh. "Aku takut menikah. Aku takut tidak bisa menjadi istri yang baik. Aku ini mualaf, Hasan. Aku belum tahu banyak tentang Islam. Aku masih belajar. Bagaimana jika aku membuatmu kecewa?" Hasan menatap lembut, matanya basah oleh empati. "Aisyah, siapa di dunia ini yang sempurna? Bahkan aku pun masih terus belajar. Aku tak mencari istri yang sempurna. Aku mencari teman sejalan menuju surga. Aku ingin kita belajar bersama." Aisyah menangis makin keras, menutupi wajahnya. Aku juga takut.
Hasan. Takut ditinggalkan. Dulu aku ditinggal semua orang yang kucintai. Bagaimana jika suatu hari kau pun meninggalkanku? Hasan maju sedikit, tapi tetap menjaga jarak. Aisyah, aku tidak berjanji akan sempurna, tapi aku janji, aku akan memperjuangkanmu di jalan Allah. Jika Allah takdirkan kita bersama, aku ingin cinta ini menjadi sebab kita saling menguatkan, bukan saling melukai. Aisyah menghapus air matanya perlahan. Berilah aku waktu, Hasan, aku ingin istikharah. Aku ingin tanya pada Allah, apakah benar ini jalan terbaik untukku? Hasan mengangguk pelan, lega meski belum ada jawaban pasti. Ambillah waktu, Aisyah. Aku di sini, menunggu dengan doa. Malam itu, Aisyah menyalakan lampu kecil di kamarnya. Sejadah dihamparkan. Tubuhnya gemetar saat takbiratul ihram. Ya Allah, aku ini hamba MU yang lemah. Aku takut salah langkah. Jika Hasan baik untuk agamaku, duniaku, dan akhiratku, maka dekatkanlah. Tapi jika tidak, jauhkanlah, dan lapangkan hatiku menerima takdir MU. Air matanya tak berhenti mengalir di setiap gerakan salatnya. Selepas salam, Aisyah sujud lama. Ya Allah, aku hanya ingin seseorang yang bisa menuntunku ke jalan MU. Bukan sekadar menikah, tapi aku ingin bersama orang yang akan menggandengku menuju surga MU. Hening malam menemani tangisnya. Tapi entah kenapa, hatinya justru terasa lebih ringan setelah berdoa lama itu. Keesokan paginya, Aisyah merasa berbeda. Ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Saat bertemu Hasan di acara komunitas, Aisyah tersenyum kecil, meski pipinya masih sembab. Hasan. Hasan menoleh, menahan napas, menunggu jawaban. Aku, insya Allah, aku terima lamarannya. Hasan tertegun, matanya berkaca-kaca. Alhamdulillah. Aisyah, semoga ini awal dari kebaikan, bukan hanya di dunia, tapi juga sampai ke akhirat. Aisyah mengangguk, tersenyum lirih. Aku percaya, Hasan. Dan aku ingin kamu tuntun aku terus mengenal Allah. Hasan tersenyum, kali ini penuh lega dan haru. Aku janji, Aisyah, kita belajar bersama. Kita saling jaga, saling doakan. Lamaran Hasan dan Aisyah menjadi awal dari perjalanan baru, perjalanan cinta yang diridhai. Aisyah yang dulu merasa hancur, kini menemukan sosok yang ingin menggenggamnya erat di jalan Allah. Dan Hasan, lelaki yang sabar menahan cinta, kini berjanji akan menjadi pelindung yang setia. Cinta sejati adalah ketika dua insan saling menguatkan untuk mencintai Allah lebih dari apapun. Hari itu, mentari seolah bersinar lebih hangat, menyinari sebuah rumah kecil di pinggiran kota yang ramai dengan para tamu. Tak ada kemewahan, tak ada pesta besar. Hanya kesederhanaan yang diliputi ketulusan dan doa-doa tulus dari orang-orang beriman. Hasan dan Aisyah akhirnya menikah. Aisyah duduk di ruangan kecil, mengenakan gaun sederhana warna putih gading, berhijab rapi, wajahnya dipenuhi haru. Tangannya bergetar memegang buket bunga kecil, senyum yang terus ia tahan karena ingin menangis bahagia. Di seberang ruangan, Hasan duduk dengan wajah tenang, namun matanya basah menahan air mata haru. Saat akad dimulai, Aisyah menunduk, air matanya mulai jatuh saat mendengar suara Hasan yang tegas dan lantang melafalkan ijab kabul. Saya terima nikahnya Aisyah binti Abdullah dengan mas kawin tersebut, tunai. Tamu-tamu mengucapkan, sah, dengan penuh sukacita. Aisyah menangis makin deras. Tapi kini itu adalah air mata bahagia. Setelah sekian lama berjuang melawan luka, perih, dan kehampaan. Di malam pertama setelah akad, Hasan dan Aisyah duduk berdua di ruang tamu rumah kecil mereka. Hanya ada lampu temaram, dan secangkir teh hangat. Aisyah memandangi Hasan. Matanya masih sembab, tapi penuh kehangatan. Hasan.
Aisyah mulai berbicara pelan. Aku masih takut. Takut tak bisa jadi istri yang baik. Takut salah langkah. Hasan tersenyum lembut, menggenggam tangan Aisyah perlahan, seolah ingin mengatakan semua akan baik-baik saja. Aisyah, kamu tahu? Aku pun takut. Hasan menatap matanya dalam. Tapi bukankah kita sudah sepakat untuk berjalan bersama? Jika ada takut, kita hadapi berdua. Jika ada lelah, kita saling kuatkan. Aisyah tersenyum, air mata kembali jatuh. Kali ini bukan karena sedih, tapi rasa syukur yang dalam. Terima kasih, Hasan. Aku bersyukur Allah kirim kamu untuk aku. Hasan mengusap lembut air mata Aisyah. Dan aku bersyukur Allah memilih kamu untuk menemaniku, Aisyah. Semoga cinta kita saling membawa ke surga. Waktu berlalu. Aisyah, yang kini mantap dalam iman, memulai langkah baru menjadi pengajar bagi para mualaf. Di sebuah kelas kecil komunitas muslimah, Aisyah berdiri di depan sekelompok wanita mualaf yang duduk melingkar, sebagian menangis mendengar kisahnya. Aku tahu, perjalanan kalian tidak mudah. Aku pun melewati jalan yang sama. Ditinggalkan keluarga, dihina, bahkan merasa sendirian. Tapi yakinlah, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Jangan takut, saudariku. Jika kalian memilih jalan Allah, maka yakinlah Allah akan kirim orang-orang baik untuk menemani kalian. Aku sendiri, Allah kirimkan Hasan di saat aku merasa paling hancur. Para mualaf itu menangis, dan Aisyah mengusap bahu salah satu dari mereka yang tampak paling sedih. Allah itu Maha Penyayang. Jika aku, yang penuh dosa, yang pernah ragu, bisa Allah beri hidayah, maka kalian pun Allah jaga. Percayalah. Ending penuh pelajaran dan harapan. Suatu sore, Aisyah dan Hasan duduk di taman kecil dekat rumah. Mereka menikmati senja, bersyukur atas semua perjalanan panjang yang akhirnya sampai di titik ini. Aisyah bersandar di bahu Hasan. Hasan, kadang aku tak percaya, aku bisa sampai di titik ini. Dulu aku pikir, aku akan selamanya tersesat di jalan yang gelap. Hasan tersenyum, menatap langit. Karena Allah sayang, Aisyah, Allah tidak membiarkan kamu tersesat terlalu lama. Allah mau kamu kembali. Aisyah mengangguk. Dan Allah juga mau aku belajar, bahwa cinta sejati itu yang membawa ke surga, bukan sekedar rasa. Hasan menatap Aisyah, tersenyum penuh syukur. Aku berdoa, Aisyah, semoga rumah kecil ini, hidup sederhana kita, bisa menjadi jalan kita menuju ridha Allah. Aisyah menatap Hasan dengan mata berkaca-kaca. Amin. Hasan, kita jalani sama-sama, ya. Sama-sama, Aisyah. Mereka tersenyum, menatap senja yang perlahan tenggelam, tapi justru menjadi janji akan fajar yang lebih indah.